Halo para penikmat alur cerita dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan tentunya ya. Oke, kali ini Mimin mau lanjutin alur cerita serial manhwa yang berjudul Solo Leveling. Jangan pakai basa-basi lagi, langsung aja kita geber. Pagi pun datang, kini Jinwoo sudah menyelesaikan misi jobnya dan sudah menjadi necromancer. Beberapa jam setelah berlalu, Jinwoo yang sedang tertidur harus terbangun karena ponselnya yang terus berdering. Dan ternyata itu adalah Jin Ah. Seperti biasa, Jinwoo mendapatkan omelan dari adiknya tersayang karena masih tidur ketika waktu pertemuan sudah mepet. Jinwoo pun kocar-kacir bersiap dan meyakinkan Jin Ah bahwa dia tak akan terlambat. Jinwoo pun memutuskan untuk merubah penampilannya biar gak malu-maluin di depan gurunya Jin Ah. Dia pun cukur rambut dan membeli baju baru. Jinwoo pun mampir ke bank untuk memperbarui buku tabungannya. Teller bank itu begitu terkejut ketika melihat saldo yang Jinwoo miliki. Ya, 1,4 miliar won. Bukankah itu terlalu besar untuk seseorang yang masih muda? Teller itu pun menanyakan pekerjaan Jinwoo. Jinwoo pun menjawab kalau dia seorang hunter. Teller itu pun langsung paham karena pada dasarnya seorang hunter dengan peringkat tinggi akan sangat mudah menghasilkan uang. Waktu pun berlalu, kini Jinwoo sudah berada di sekolah Jin Ah. Namun Jin Ah begitu heran melihat penampilan kakaknya itu. Ya, udah potong rambut sama pakai baju baru. Dia masih nggak percaya melihat kakaknya begitu keren sampai-sampai mencuri semua perhatian pelajar di sana. Namun Jin Ah malah mengejeknya karena kemarin Jinwoo tak pulang padahal dia nggak punya pacar. Jin Ah pun menawarkan agar bisa mengenalkannya pada siswi yang imut-imut gitu. Candaan Jin Ah membuat Jinwoo kesal dan mencubit pipinya sampai minta ampun lah si Jin Ah. Jinwoo kini bertemu dengan gurunya Jin Ah. Guru itu pun kagum melihat Jinwoo. Sebenarnya Jinwoo adalah alumni sekolah itu, namun dia baru pertama kali bertemu guru itu. Guru itu menjelaskan kalau Jin Ah merupakan seorang siswi yang baik dan juga pintar. Guru itu juga menanyakan perihal Jin Ah yang mengincar kuliah kedokteran dan meminta Jinwoo untuk tidak khawatir karena dengan rapot dan nilainya yang bagus, Jin Ah pasti bisa menggapai mimpinya itu. Dan juga meminta Jinwoo agar tak terlalu membebaninya. Jinwoo pun mengiyakan semuanya. Namun tiba-tiba guru itu bertanya mengenai kebenaran Jinwoo yang seorang hunter. Jinwoo tanpa ragu mengiyakan itu. Guru itu melanjutkan maksudnya. Jika Jin Ah mengalami kebangkitan dan ingin menjadi hunter, apa Anda akan mengizinkannya? Tanya guru itu. Pertanyaan itu membuat Jinwoo terkaget, namun dengan tegas Jinwoo akan melarangnya. Guru itu pun menghela napas dan menjelaskan bahwa baru-baru ini ada seorang siswi yang dibangkitkan dan memilih menjadi seorang hunter sampai-sampai tak masuk sekolah. Guru itu tak punya hak untuk melarangnya, namun dia begitu khawatir sebagai gurunya. Dia bertanya pada Jinwoo karena memang tak begitu tahu tentang hunter. Mendengar itu Jinwoo menanyakan rank dari anak itu. Guru itu menjawab kalau anak itu memiliki rank terendah. Ya, rank E berarti ya guys. Jinwoo yang sudah pengalaman tentu tahu seberapa berbahayanya seorang dengan rank E jika masuk ke dalam dungeon. Guru itu pun sebenarnya ingin meminta tolong pada Jinwoo karena anak itu adalah teman Jin Ah. Dia meminta Jinwoo untuk berbicara padanya agar bisa melanjutkan sekolahnya, setidaknya sampai dia lulus. Jinwoo cukup kaget mendengar anak itu adalah teman Jin Ah. Guru itu mengatakan nama anak itu adalah Han Song-i. Jinwoo makin kaget mendengar itu karena dia tahu bahwa Song-i adalah anggota raidnya bersama Jinho. Setelah pertemuan itu selesai, ternyata Song-i sudah menunggu di depan sekolah dan menyapa Jinwoo yang ada di sana. Song-i pun bertanya apa Jinwoo adalah hunter yang ingin dikenalkan gurunya. Namun Jinwoo malah menunjukkan fotonya bersama Jin Ah dan balik bertanya apakah mereka berteman. Melihat itu Song-i langsung paham kalau dia kakaknya Jin Ah. Meski dia pernah ikut menjenguknya ketika di rumah sakit, Song-i tak tahu kalau Jinwoo sudah mengalami metamorfosis. Song-i gak tahu kalau Jinwoo sudah berubah, jadi dia tak mengenalinya. Song-i pun paham jika keadaannya seperti itu, maka tak aneh jika gurunya bisa kenal dengan Jinwoo karena si Jin Ah. Namun dengan santuy Jinwoo mengatakan kalau mereka tak begitu saling kenal. Song-i yang paham maksud dari semua itu langsung mengatakan bahwa dia tak berniat untuk kembali ke sekolah dan tak ingin berhenti mencari seorang hunter.
Jinwoo menjelaskan bahwa seorang hunter rank E takkan bisa mengalahkan monster dengan tangan kosong. Mereka harus membeli senjata untuk berburu dan senjata yang mereka gunakan akan hancur setelah beberapa kali digunakan. Mereka harus membeli lagi dan begitu seterusnya. Itu bukan bisnis yang menyenangkan, jelas Jinwoo. Lantas Jinwoo pun menanyakan apa Song Yi akan bertarung dengan tangan kosong atau bermimpi menjadi seorang hunter dan mendapatkan uang dari raid bersama tim Jinwoo. Mendengar itu Song Yi menyuruh Jinwoo untuk berhenti mengoceh karena yang Song Yi tahu bahwa Jinwoo pun adalah seorang rank E. Namun Jinwoo tak kehabisan akal menghadapi bocah keras kepala di depannya. Jinwoo mengatakan bahwa dia tak akan memaksa Song Yi untuk berhenti menjadi seorang hunter. Mendengar itu Song Yi langsung keheranan dan bertanya kembali apa tujuan Jinwoo ada di sana. Dengan santuy Jinwoo menjawab kalau dia akan menjadikan Song Yi sebagai pemburu yang hebat. Bocil ini belum tahu kenyataan jika belum melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa dingin dan kejamnya kehidupan. Begitu pikir Jinwoo. Jadi Jinwoo berniat buat ngasih pelajaran secara nyata ya sama si Song Yi ini. Berpindah ke bandara, Hwangdong-soo kini telah kembali ke Korea. Kedatangannya disambut oleh Jin-chul, namun Dong-soo tak menghiraukan itu dan memilih mengolok-olok Jin-chul yang setia menjadi tangan kanan ketua Go Gun-hee. Namun Jin-chul tetap tenang dan menanyakan berapa lama Dong-soo akan berada di Korea. Mendengar itu Dong-soo menjawab bahwa dia akan kembali setelah menyelesaikan urusan kecilnya. Jin-chul yang tahu maksud dan tujuan Dong-soo langsung memastikan bahwa kepulangannya adalah menemukan Jinwoo dan Jin-ho. Mendengar itu Dong-soo cukup kesal seakan dia telah diawasi. Dong-soo pun langsung menunjukkan dominasinya seakan tak ada yang boleh menghentikan keinginannya. Melihat itu Jin-chul hanya berkata bahwa dia hanya berdedikasi pada pekerjaannya. Dong-soo yang mengeluarkan aura kekuatannya membuat orang-orang yang berada di dekatnya merasa sesak, namun tidak bagi Jin-chul yang masih berusaha tenang dengan menghadapi orang yang menyebalkan di depannya. Dengan wajah tak tahu malu Dong-soo malah mengajak si Jin-chul untuk bergabung dengan serikatnya. Namun Jin-chul yang tahu bahwa kelakuan kakak beradik Hwang Dong-suk dan Hwang Dong-soo lantas menganggap itu angin lalu. Dong-suk adalah hunter kriminal yang sudah lama dicurigai karena kelakuannya yang seperti kadal dan sangat sulit dijerat karena adiknya adalah Hwang Dong-soo yang merupakan seorang hunter rank S. Keduanya memang sampah yang menyebalkan, gumam Jin-chul dalam hatinya. Kita pindah ke suatu tempat di mana ada sebuah gate. Jinwoo membawa Song Yi ke sana dan menemui Sang Min juga asistennya si Gi-chul. Mereka pun saling menyapa. Sebelumnya Jinwoo sudah menghubungi Sang Min dan meminta izin untuk ikut pelatihan hunter yang akan mereka jalani pada gate yang ada di sekitar situ. Sang Min cukup senang karena mengira Jinwoo tertarik dengan guild White Tiger dan berharap menyukai metode pelatihan guild mereka. Dan terus berandai-andai pokoknya ya si Sang Min ini. Pengennya dilihat positif sama si Jinwoo pokoknya. Sang Min menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu para hunter lain mengenai keikutsertaan mereka berdua. Tiba-tiba seorang hunter rank A yang bernama Kim Chul menyuruh mereka untuk tidak terus berbincang karena akan segera memasuki gate. Sang Min pun menjelaskan kalau si Kim Chul adalah anggota White Tiger yang sudah mendapatkan pelatihan dan merupakan seorang tanker. Kemudian tim yang beranggotakan 12 orang itu bersiap memasuki gate. Mereka terdiri dari 1 orang rank A yaitu si Kim Chul dan 7 orang rank B dan 4 orang rank C. Itu terdengar berlebihan untuk penaklukan gate rank C. Namun mereka adalah anggota baru yang masih belajar. Namun Jinwoo merasa bahwa itu kurang efisien. Ada kemungkinan mereka akan kesulitan mengetahui kemampuan mereka masing-masing. Di sisi lain Jinwoo cukup senang juga karena dengan itu Song Yi bisa melihat perbedaan kemampuan dirinya dan paham betapa tak bergunanya hunter rank E di dalam dungeon. Namun Song Yi malah terlihat begitu bersemangat untuk memasuki gate. Ya maklum karena belum tahu apa-apa ya. Si Gi-chul berbisik agar Jinwoo cukup menonton dari samping-samping aja karena Gi-chul udah tahu kalau Jinwoo itu punya kekuatan yang disembunyikan. Mereka pun memasuki gate. Namun tiba-tiba ketika Jinwoo yang terakhir masuk, Jinwoo merasakan sensasi aneh. Perasaan buruk tiba-tiba menerpanya. Gate itu berfluktuasi dan menjadi merah. Jinwoo mencoba untuk keluar namun gate itu seakan menariknya.
Jinwoo pun berteriak menyuruh Sangmin agar memanggil tim terbaik mereka. Sangmin tahu bahwa itu bukan hal yang bisa diurus tim terbaik mereka, jadi dia memutuskan untuk menghubungi ketua guild mereka langsung. Setelah mendengarkan semua penjelasan Sangmin, ketua guild White Tiger, baik Yunhoo, memilih untuk turun tangan langsung. Kita berpindah ke dalam sebuah mobil di mana Jinchul dan Dongsu berada. Dongsu memuji mobil yang dimiliki Jinchul, namun Jinchul menjawab bahwa itu belum cukup untuk seorang hunter rank S. Dongsu pun mengiyakan itu, bahkan mengatakan akan lebih cepat jika dia berlari dibandingkan mobil yang sedang berjalan dengan kecepatan 90 km per jam lebih itu. Sombong amat nih si Dongsu ya. Dongsu menanyakan mengenai pemakaman kakaknya si Dongsuk ya pada si Jinchul. Namun Jinchul menjelaskan bahwa tubuhnya tak bisa mereka keluarkan dari dalam dungeon dan pemakamannya dilakukan secara tertutup. Jinchul pun menawarkan Dongsu untuk mengunjunginya, namun Dongsu tak tertarik. Dia menginginkan tubuh kakaknya, bukan batu nisannya. Jinchul pun menanyakan tujuan Dongsu saat ini. Dia pun menjawab bahwa sudah jelas tujuannya adalah dungeon di mana dia bisa menemukan Jinwoo. Namun Jinchul mengalihkan perhatiannya dengan memberikan alasan bahwa dungeon di Korea begitu banyak. Bagaimana cara dia menemukannya? Dongsu tersenyum sambil mengotak-atik HP-nya dan berkata itu tak masalah di abad 21. Jinwoo baru saja memasuki sebuah gate, kata si Dongsu. Ya, baginya sepertinya informasi cukup mudah dia dapatkan. Mendengar itu, Jinchul menegaskan bahwa peraturan di luar dan di dalam dungeon itu berbeda. Namun si Dongsu tak terima mendengarkan perkataan itu. Dia menatap tajam dan berkata, "Aku mengubur mereka ataupun tidak, itu bukan urusanmu, Wu Jinchul." Jinchul tak bisa berkata apa-apa lagi selain mengiyakan kemauan si Dongsu. Berpindah ke dalam gate yang Jinwoo masuki, semua orang kebingungan karena mereka berada di sebuah hutan bersalju dan gate-nya telah menghilang. Jinwoo mencoba mengamati sekelilingnya dan tak menemukan hal yang mencurigakan. Songhee pun merasa kebingungan dan bertanya apa yang salah dengan mereka saat ini. Namun tiba-tiba beberapa anak panah melesat dan krep, Jinwoo bisa menangkap satu anak panah yang mengarah pada Songhee. Namun anak panah yang mengarah pada hunter lain langsung menembus kepalanya dan membuat wajahnya membeku. Dan terlihatlah dua sosok LS di atas pohon. Jinwoo tak bisa merasakan keberadaan mereka karena jarak yang cukup jauh. Tangan Jinwoo membeku menggenggam anak panah yang ditangkapnya tadi. LS adalah istilah bagi mereka yang belum pernah bertemu dengan makhluk itu. Namun bagi mereka yang sudah pernah bertemu dan bertarung memiliki istilah lain. Bukan istilah yang cantik seperti F ya, yang pada dasarnya emang F itu cantik-cantik kalau cewek. Karena pada dasarnya makhluk itu memburu dan ngekill tanpa ampun para hunter. Jadi mereka itu disebut Hyaki. Kita pindah dulu ke luar gate di mana ketua Yunhoo sedang mengecek gate merah di depannya. Dan ternyata itu tertutup rapat. Yunhoo menyuruh Sangmin melapor pada Serikat Hunter Korea. Namun Sangmin menjelaskan bahwa dia telah melaporkan itu, tetapi mereka tak menanggapi dan mengatakan bahwa itu gate rank C. Yunhoo cukup kesal mendengarkan penjelasan yang Sangmin berikan, karena biasanya gate merah muncul pada gate rank tinggi, setidaknya rank B atau di atasnya. Sangmin pun menyarankan untuk mengukurnya kembali dengan sensor energi milik mereka. Namun Yunhoo menjelaskan bahwa itu sia-sia karena energi sihir akan berhenti mengalir ketika gate menjadi merah. Dia pun menanyakan anggota raid di dalam gate itu. Kemudian Sangmin memberitahunya bahwa ada 12 orang. Gichul ikut khawatir dengan anggota baru guild mereka. Yunhoo berspekulasi bahwa itu adalah gate rank B atau rank A. Jika rank B maka dibutuhkan setidaknya 3 hunter rank A, dan jika itu rank A maka butuh 1 hunter rank S atau 10 hunter rank A. Bisa disimpulkan jika itu gate rank A maka takkan ada yang selamat. Namun jika itu rank B maka ada kemungkinan 2 atau 3 orang bisa keluar dengan selamat. Sangmin mengatakan bahwa ada 2 orang lagi yang ikut yang merupakan hunter incarannya saat ini. Yunhoo sedikit punya harapan dan langsung menanyakan rank mereka. Namun semua itu pupus ketika Sangmin mengatakan bahwa mereka adalah rank E. Kita kembali ke dalam dungeon. Jinwoo mulai paham keadaannya. Para Hyaki itu memiliki penglihatan yang tajam, bahkan bisa melihat 2 orang hunter terlemah mereka.
Jinwoo berpikir kalau itu terjadi 2 bulan yang lalu, mungkin dialah targetnya. Melihat salah satu Yaki itu memberi kode, seakan mereka siap nge-kill para hunter yang ada di sana. Jinwoo merasa kesal dan menghancurkan anak panah es di tangannya. Para Yaki itu pun pergi. Jinwoo yang masih kesal menggerutu dalam hati kalau dia bakal nge-kill mereka semua dengan tangannya sendiri. Kim Chul menjelaskan bahwa mereka sedang berada di dalam gerbang merah dan takkan bisa kembali jika gerbang tidak terbuka dengan sendirinya. Song Yi yang tak paham situasinya bertanya pada Jinwoo mengenai gerbang merah. Ya, apa gerbang merah? Jinwoo pun menjelaskan bahwa gerbang merah adalah gate khusus yang menghubungkan mereka ke dunia lain. Setelah mereka masuk, maka gate akan tertutup dan tak akan ada yang bisa masuk atau menolong mereka. Mereka pun tidak akan bisa kembali sampai bos monster dikalahkan atau gate itu terbuka dengan sendirinya. Dengan kata lain, mereka kini terdampar. Kemudian sebagai ketua raid, Kim Chul angkat bicara. Dia menjelaskan kembali keadaan di sana dan memutuskan membagi tim mereka untuk melakukan penyerangan bos ataupun bertahan hidup hingga gate terbuka. Hal itu membuat Jinwoo terkaget. Kim Chul mengatakan bahwa dia akan melakukan perburuan bos monster meskipun itu harus dia lakukan sendiri karena tinggal di sana hanya akan meninggoy kedinginan atau meninggoy karena penyergapan. Orang-orang pun lantas memilih mengikuti Kim Chul yang seorang rank A karena merasa peluang hidupnya bisa lebih tinggi. Pemikiran itu pun sama dengan Jinwoo, namun tak berlaku untuk Jinwoo yang sekarang ya. Pemikiran itu mungkin untuk Jinwoo yang dulu. Ketika seorang rank C ingin ikut bergabung, Kim Chul menolaknya. Ya, dia tak mau membawa hunter rank C bersamanya. Dia berkata bahwa 1 jam di luar gate adalah 1 hari di sini dan dia tak mau ada beban di dalam timnya karena butuh waktu untuk menunggu gerbang terbuka atau bos monsternya terbunuh. Alasan egois ini mah. Namun tiba-tiba seorang cewek memutuskan pindah kelompok. Kim Chul tak melarangnya meskipun merasa bingung dengan keputusan si cewek itu. Dan Kim Chul pun mengundang 1 orang lagi untuk mengisi slot kosong itu. Orang yang tadi Kim Chul tolak pun mengajukan diri untuk bergabung kembali. Ya, demi keselamatan kali ya. Jadi di sini ada 2 tim Jinwoo dan tim Kim Chul ya. Namun Jinwoo dikagetkan dengan si Ciwi yang berpindah ke kelompoknya. Dia berkata Kim Chul tak menyadari panah yang datang tadi padahal dia seorang rank A. Sedangkan Jinwoo bisa menyadarinya bahkan menahannya. Ciwi itu pun berkata kalau Jinwoo pasti bukan seorang rank E. Jinwoo menanggapi itu dengan dingin. Kita kembali keluar gate dulu, dimana keadaan di sana sedikit memanas nih. Sang Min kini buka mulut pada ketua guild bahwa Jinwoo memiliki kemungkinan telah mengalami pembangkitan keduanya. Namun karena tak adanya bukti, Sang Min tak bisa menjamin itu. Yunho pun hanya bisa berharap pada si Kim Chul yang memang sudah terlatih di dalam guild mereka. Namun Sang Min tetap berharap pada si Jinwoo dan yakin ketuanya sendiri akan paham jika mereka sudah bertemu nanti. Dan muncullah kepala departemen ke-1 yang bernama Ju Sung Chan yang menambahkan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan dari si Kim Chul karena hasil tes kekuatan Kim Chul bisa dibilang setara dengan pasukan utama guild mereka. Mendengar itu, Yunho semakin berharap pada si Kim Chul ini ya. Dan si Sung Chan malah ngeledek si Sang Min yang lebih berharap pada si Jinwoo. Sang Min tak ingin berdebat dan lebih memilih melihat hasil akhirnya nanti. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Dongsu pun keluar dari mobil itu dan bertanya, apa yang terjadi pada gate-nya? Nah, seharusnya ini adalah gate rank C, bukan rank A kan? Dongsu pun terkejut karena bertemu dengan ketua guild White Tiger, Yunho. Semua orang di sana cukup kaget melihat kedatangan Dongsu. Ya, benar itu karena dia Wang Dongsu, seorang hunter rank S dari guild Scavenger, orang Korea yang berpindah ke Amerika demi uang dan jabatan. Yunho langsung bertanya untuk apa Dongsu berada di Korea. Dengan santuy Dongsu menjawab bahwa dia cuma ada urusan kecil dan tak sengaja bertemu mereka di sana. Yunho cukup kesal karena mendapatkan jawaban seperti itu. Dia mengeluarkan aura kekuatannya yang merubah rambut oranye menjadi putih. Yunho pun bertanya lagi, ada apa dia datang ke Korea dan bisnis apa yang dia lakukan di wilayahnya.
Mendengar hal itu, Dongsu balik bertanya, apa si bodoh itu masuk ke guild White Tiger? Apa yang kamu pikirkan ketika merekrutnya? Aku membicarakan bocah rank E. Mendengar semua ucapan Dongsu, kini Yunhu malah kebingungan. Siapa maksudmu? Sung Jinwoo yang telah masuk ke dalam gate ini. Jelas Dongsu sembari memeriksa gate merah yang ada di depan. Yunhu terdiam karena penasaran kenapa Dongsu mengenal Sung Jinwoo. Udah, jangan terlalu panas, kita kembali ke dalam gate dulu. Jinwoo bertanya sama si Ciwi, kenapa mereka begitu tenang padahal mereka adalah anggota baru. Ciwi itu menjelaskan bahwa pelajaran pertama yang mereka terima adalah segala sesuatu bisa terjadi di dalam dungeon. Dan si Kim Chul merupakan hunter yang mendapatkan pelatihan spesial dan berkesempatan masuk skuad inti guild White Tiger. Jelas si Ciwi itu ya. Kedua tim itu pun mengambil jalan berlawanan, di mana si Kim Chul memilih menyusuri jalan yang ada, sedangkan Jinwoo memilih memasuki hutan. Si Ciwi yang masih penasaran bertanya kembali pada si Jinwoo. Namun Jinwoo hanya mengiyakan tanpa penjelasan lainnya. Ciwi itu merasa bahwa Jinwoo bukan sekedar rank A, melainkan bisa jadi lebih kuat. Berpindah ke sisi Kim Chul di mana dia melihat cakar dan pohon yang menandakan itu adalah teritori beruang es. Kim Chul menyayangkan karena keputusan Jinwoo, anggota yang lain terbawa ke area yang berbahaya dan mungkin akan segera meninggoy. Namun mengingat di tim Jinwoo ada hunter rank C dan hunter rank B, tapi kenapa Jinwoo yang seakan menjadi ketuanya? Kim Chul merasa heran namun tak mau ambil pusing dengan itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan menyuruh timnya untuk tetap bersama. Tak lama kemudian Kim Chul menyuruh rekannya bersiap untuk bertarung. Sedangkan di luar gate keadaan masih panas karena Dongsu ngotot pengen ketemu si Jinwoo dan si Yunhu yang penasaran kenapa seorang hunter rank S mencari si Jin. Ya saling penasaran pokoknya di luar mah. Kita kembali ke Kim Chul yang sudah bersiap dengan pertahanannya. Serangan dari beruang es datang. Pukulan dari tangan penuh cakar tajam menghujam ke arah si Kim Chul. Namun perisai besar Kim Chul bisa menahan itu dan membuat tangan si beruang terluka. Melihat kesempatan itu, Kim Chul langsung menyerang. Jeger! Pukulan telak di pundak membuat beruang besar itu meraung kesakitan dan meninggoy akibat luka dalam yang tak bisa ditahan. Beberapa waktu berlalu, kini beruang es bisa Kim Chul taklukkan. Kekuatan seorang hunter rank A memang tak perlu diragukan, begitu menurut rekan satu timnya. Beberapa orang mengajak untuk mengambil daging dan bagian lainnya untuk suplai makanan mereka. Mereka berpikir semua berjalan dengan baik, namun Kim Chul memutuskan untuk bergegas keluar dari hutan secepatnya. Kok gini ya pemikir? Di sisi lain, Jinwoo dan rekan-rekannya masih berjalan masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Namun tiba-tiba si Ciwi menghentikan perjalanan mereka dan menjelaskan bahwa tanda yang ada di pohon menunjukkan itu teritori beruang es. Dan si Ciwi menyarankan untuk kembali sebelum monster-monster beruang datang menyerang mereka. Jinwoo menghela napas mendengar semua itu karena itu tujuan sebenarnya. Si Ciwi tak paham apa maksud dan tujuan si Jinwoo. Namun Jinwoo menjelaskan bahwa jika itu teritori beruang es, maka mereka hanya perlu mengkhawatirkan monster itu karena tak akan ada monster lain di situ. Beruang es lebih mudah dikalahkan dibandingkan LS. Mendengar itu, si Ciwi pun akhirnya paham dengan rencana si Jinwoo. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika Jinwoo mengeluarkan mantel bulu dan memberikannya pada mereka. Pakai nih, sebelum datang monster kalian bisa mati kedinginan kalau nggak pakai ini. Itu adalah item dari store di sistemnya si Jinwoo. Meski termasuk barang sampah, tapi akan berguna untuk keadaan mereka saat ini. Ya, daripada mati kedinginan, semua orang yang ada di sana mengira kalau Jinwoo memiliki ruang sihir karena tak ada yang bisa melihat layar sistemnya. Song-i yang melihat itu pun makin kebingungan karena tak tahu siapa Jinwoo sebenarnya. Namun Jinwoo menenangkan Song-i karena dia yang menyeretnya ke keadaan itu dan menyuruhnya untuk tidak bertanya apa-apa lagi tentangnya. Hal itu pun berlaku untuk anggota lain. Jinwoo menyuruh agar mereka tak bertanya apa-apa tentangnya dan tidak minta apa-apa lagi darinya. Tiba-tiba suasana berubah ketika seekor monster beruang es datang. Para anggota menjadi panik karena beruang es
Jelas bukan monster yang mudah dikalahkan oleh hunter rank C atau rank B. Mereka mengira bahwa keputusan untuk masuk hutan adalah salah. Si Ciwi hendak maju melawan beruang es itu, namun Jinwoo menariknya dan berkata, kalau dialah yang akan memburu monsternya sendirian. Si Ciwi tetap ngotot karena monster di depannya adalah lawan yang kuat baginya. Tapi sebenarnya tidak bagi Jinwoo. Kini Jinwoo melangkah maju mengacuhkan omelan si Ciwi dan mengganti statusnya ke pemburu serigala karena lawan di depannya adalah binatang buas. Serangan datang dari beruang es, namun Jinwoo dengan mudah menghindari itu dan melompat ke atas. Dengan tangan kosong dan tambahan efek status, sudah cukup bagi Jinwoo untuk merobohkan beruang es itu. Jedum, kepala beruang itu mendapat bogeman keras dan meninggoy di tempat. Semua orang yang melihat itu terperangah dan hampir mencopotkan rahang mereka karena kaget. Kita cek dulu keadaan di luar gerbang. Yunho masih penasaran pada si Dongsu yang ingin bertemu si Jinwoo sampai harus datang jauh-jauh, bahkan menyusul ke gate yang Jinwoo masuki. Namun Dongsu lagi-lagi tak memberikan jawaban yang menghilangkan rasa penasarannya. Yunho pun tak bisa memaksanya, namun mereka tahu bahwa gerbang merah akan menghubungkan mereka ke gurun, hutan, atau daerah bersalju dengan cuaca ekstrim dan monster yang ganas. Kesempatan selamat bagi yang masuk ke sana itu sangat kecil. Dongsu masih penasaran, tapi dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan menunggu di depan gate itu. Sedangkan si Jinchul cukup gelisah karena Jinwoo yang bisa lolos dari kejaran Dongsu saat ini kini berada di dalam gate merah yang mungkin akan sama berbahayanya. Gak ada hal lain yang bisa Jinchul lakukan kecuali berharap dan berdoa. Kita kembali ke kelompoknya si Jinwoo. Kini mereka sedang berkumpul menikmati barbeque daging beruang. Padahal di luar lagi panas-panas nyari dia ya. Di sini kita kenalan dulu sama mereka ya. Si Ciwi bernama Park Hee-jin. Dia merupakan Meg rank B. Si cowok berambut hitam bernama Go Myung-hwan, seorang martial art rank C. Sedangkan si cowok yang berambut krim bernama Yoon Ki-jung, seorang tank rank C. Mereka semua saling mengobrol, begitupun dengan Jinwoo dan Song-i yang asik membicarakan si Jin-ah. Ya, ngobrol kesana kemari lah pokoknya. Kini Jinwoo harus melakukan misi hariannya dan membuat alasan akan pergi berolahraga. Semua orang heran kenapa harus melakukannya padahal mereka sedang ada di dalam gate. Namun Jinwoo hanya menjawab kalau tidak melakukannya dia akan mendapat hukuman. Hal itu pun membuat mereka semakin keheranan. Ya kan mereka nggak tahu gitu. Padahal Jinwoo khawatir jika nanti dia masuk zona penalti dan meninggalkan mereka. Ya, itu akan sangat berbahaya. Setelah selesai dengan misi hariannya, Jinwoo berangkat untuk berburu monster beruang di sekitar sana. Dan kini Jinwoo sudah berada di depan gua yang merupakan sarang beruang es. Jinwoo kini tak sendirian lagi karena dia sudah punya prajurit bayangan. Keluarlah. Perintah Jinwoo membuat bayangannya semakin meluas. Bayangan itu mengeluarkan kepulan asap hitam. Dan bayangan hitam pekat berubah menjadi sosok pasukan yang Jinwoo miliki. Mereka kini siap bertarung melawan gerombolan beruang es yang keluar dari gua itu. Serang! Perintah Jinwoo pada pasukannya. Oke, kita lanjut lagi di video selanjutnya.